untuk memuji dan memperlihatkan nama-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, pada saat ini Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu Tuhan rindu untuk mendengar sebagian dari firman-Mu Tuhan. Dan biarlah firman-Mu Tuhan yang kami dengar pada malam hari ini Tuhan boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kami dan boleh kami aplikasikan dalam setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Dan Engkau memberkati juga Tuhan hamba-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan, dan biarlah apa yang keluar dari mulut hamba-Mu Tuhan itu semua berasal daripada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Ya, kita buka Alkitab kita yang terambil di Yohanes 15. Yohanes 15 ayat yang kelima. Sekali lagi saya ulangi. Yohanes 15 ayat yang kelima. Jika sudah mendapatkan semua kita katakan amin. Firman Tuhan pada malam hari ini, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini saya berikan tema, tinggal di dalam Kristus. Perikopnya, tinggal di dalam Kristus. Kata ayat Alkitab ini menunjukkan kepada kita untuk tinggal di dalam Kristus. Dan menunjukkan kepada kita juga untuk menjadi ranting-rantingnya kita sebagai umat Allah. Dan nats ini Kristus berbicara tentang mengenai buah-buah roh. Mengenai buah-buah roh yang harus dihasilkan murid-muridnya melalui sebuah perumpamaan mengenai pokok anggur. Yesus adalah pokok-pokok anggur yang benar. Ada berapa hal yang kita bahas bersama pada malam hari ini. Yang pertama, tinggal dan menetap di dalam Dia. Kata tinggal dalam Alkitab sangat memberi suatu penekanan kepada kita. Pada malam hari ini, ayat ini terlalu memberkati bagi saya, di mana firman Tuhan mengatakan tinggal di dalam aku. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, maka hidup kita akan mendapatkan sukacita, damai sejahtera dalam setiap kehidupan kita. Seperti suatu menetap hidup kita, dan kata menetap artinya tidak berpindah-pindah, yang artinya kita harus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, kita mendapat damai sejahtera. Kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan, hidup kita itu akan sia-sia, tidak ada gunanya. Karena nats Alkitab ini sudah khotbahkan Yesus kepada murid-muridnya untuk mereka tetap tinggal di dalam Dia. Mereka tetap tinggal di dalam Dia agar mereka bisa terus berbuah. Jikalau ditarik dalam kehidupan kita saat ini, jikalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan, apa yang akan terjadi pada hidup kita? Tentunya sangat berantakan ya. Kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan, hidup kita ini tidak ada gunanya kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan. Untuk itu, kita harus sepenuhnya menyerahkan diri kita di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan kita harus tinggal di dalam Tuhan. Sepertinya, biarlah kita terus jadikan Tuhan sebagai rumah kita yang tidak akan pernah ambruk, lapuk, meskipun di saat badai topan menggoncang kehidupan kita. Karena kita tanpa tinggal menetap di dalam Kristus, maka orang percaya tidak akan menghasilkan buah. Nah, goncang tentang badai topan. Ketika kita mengalami sebuah permasalahan dalam kehidupan kita, kalau kita tidak mengandalkan Tuhan,
Apapun persoalan yang kita rasakan itu tetap kita tidak akan ada jalan keluarnya. Untuk itu kita harus serahkan diri kita sepenuhnya dalam Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan, dan tanpa Tuhan itu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak orang percaya, kita harus beribadah kepada Tuhan. Poin yang kedua, hidup kita terus berakar dan bertumbuh di dalam Dia. Hidup kita harus berakar dan terus bertumbuh di dalam Dia, itulah sebabnya. Sekali di dalam Tuhan, ya Yesus kita harus semakin berakar kuat di dalam Dia. Jangan lari dari Tuhan. Hendaklah kita berakar di dalam Dia dan bertambah teguh di dalam Dia. Ketika kita sudah mendekatkan diri kepada Tuhan, kita jangan lari lagi dari Tuhan. Kalau Tuhan memakai kita, Tuhan itu tidak memandang latar belakang kita seperti apa. Baik pun anak kecil, kalau Tuhan memakai seorang anak kecil, Tuhan bisa memakai orang anak kecil walaupun mereka tidak tahu membaca ya, tapi kalau Tuhan memakai orang itu pasti bisa. Malahan orang yang tidak mengenal Tuhan itu yang Tuhan pakai. Begitu juga seperti pohon, akar itu sangat penting karena akar akan memberikan pohon kekuatan menjadikan kokoh untuk tegak berdiri. Nah, sama seperti dengan pohon. Kalau pohon itu tidak mempunyai akarnya, pohon itu akan mudah goyang, mudah goncang. Ketika ditiup angin, pasti pohonnya itu terjatuh karena tidak memiliki akar. Sama halnya dengan kita. Kalau kita tidak tinggal di dalam Kristus, tidak tinggal di dalam Tuhan, hidup kita itu akan berantakan. Begitu juga dengan Tuhan Yesus Kristus memberikan kita kekuatan dan stabilitas rohani, menjadi kokoh dan keamanan bagi rohani kita. Aman artinya kita memiliki perlindungan karena kita memiliki akar yang kuat di dalam Kristus. Kita buka Alkitab kita, Mazmur 1 ayat yang ketiga. Mazmur 1, Mazmur pasal 1 ayat yang ketiga. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kita sebagai orang percaya, kalau kita tinggal di dalam Tuhan, apapun yang kita lakukan itu pasti berhasil, pasti kita akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Karena kita percaya bahwa Tuhan itu selalu menolong kehidupan kita, karena kita percaya bahwa Tuhan itu adalah Allah yang menjadi perisai dalam setiap kehidupan kita. Sangatlah kuat karena kita berada di atas tanah yang benar, berakar kuat ke dalam dan berikan sampai ke aliran air. Sama halnya dengan, contohnya saya kasih ilustrasi ya, seperti bunga. Bunga itu kalau kita tidak menyiram air, pasti bunganya itu layu dan mati. Kalau kita menyiram air, bunganya akan subur dan dia bertumbuh segar. Sama halnya dengan kita, kalau kita tidak tinggal dalam Kristus, pasti kita itu tidak berguna bagi Tuhan. Jika kita tinggal di dalam Tuhan, maka kita akan mendapatkan makanan rohani. Makanan rohani artinya itu bukan karena dari roti saja, manusia hidup bukan karena dari roti saja, tetapi dari firman Tuhan. Memberikan akar pohon kapasitas atau menghasilkan buah, kasih Tuhan membuat kita menghasilkan buah. Buah-buah berarti mendapat berkat. Tetapi juga memberkati jika kita memiliki akar dalam Kristus. Maka kita diberkati untuk memberkati. Kita buka Alkitab kita, Amsal 12 ayat yang ke-12.
Amsal 12 ayat yang ke-12. Orang fasik mengingini jalan orang jahat, tetapi akar orang benar mendatangkan hasil. Nah, akar orang benar itu akan mendapatkan hasil. Ketika kita percaya kepada Tuhan bahwa apa rencana kita, pasti itu semuanya berhasil. Intinya kita yakin dan percaya bahwa Tuhan itu punya rencana yang terbaik untuk kehidupan kita. Intinya kita berharap selalu kepada Tuhan. Apapun yang kita inginkan pasti akan tercapai. Apapun yang kita inginkan itu pasti akan selalu tercapai dalam setiap kehidupan kita. Karena kita percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Ketika kita dalam persoalan hidup kita, kita harus serahkan kepada Tuhan. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ketika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, maka hidup kita itu akan sia-sia dan tambah berantakan lagi. Kesimpulan firman Tuhan pada malam hari ini, Yesus adalah pokok anggur yang benar, yang di dalamnya kehidupan orang percaya seperti ranting-rantingnya yang menetap atau tinggal bersama-sama bersembunyi. Orang percaya yang tinggal padanya mampu berjalan di dalam hidup yang murni dengan Kristus. Ambil bagian di dalam sebuah kepentingan hidup kita. Oleh sebab itu kita harus tinggal di dalam Tuhan dan kita harus mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Apapun persoalan hidup kita, kita harus mengandalkan Tuhan. Demikian firman Tuhan pada malam hari ini. Amin.